Kemarin-kemarin tuh kulit aku benar-benar sempet banget beruntusan parah di daerah sini nih dok. Daerah sini. Sama kulit aku dasarnya udah kering, dikasih AC terus gitu hampir kayak 20 jam gitu tuh. Jadi dia makin jejeritan gitu kayak yang stop, stop. Halo viewers Halo Dokter, selamat datang di Halo Talks bersama saya Dr. Marianti dari Halo Dokter. Di Halo Talks kali ini kita akan membahas mengenai skindemic, yaitu masalah kulit yang menyerang di masa pandemi. Mungkin ada dari teman-teman yang belum pernah dengar ya istilah skindemic ini. Jadi skindemic merupakan istilah yang lagi ngehits nih buat menggambarkan kondisi permasalahan kulit yang sering bermunculan dan dialami banyak orang selama masa pandemi. Bentuk-bentuk skindemic bisa bermacam-macam, mulai dari maksne, iritasi, wajah berminyak, gatal-gatal, beruntusan, kulit kering, melupas, dan sebagainya. Salah satu contoh skindemic adalah maskne atau mask acne, yaitu jerawat di area wajah yang bermunculan karena penggunaan masker yang terus-menerus seharian tanpa diganti. Selain itu, skindemic juga bisa terjadi karena kelamaan di rumah atau malas melakukan perawatan wajah yang akhirnya bikin kulit jadi kusam, berminyak, atau justru malah kering. Nah, relatable nggak sama pengalaman atau masalah kulit kamu sekarang? Tapi tenang, di Halo Talks kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai skindemic dan bagaimana cara mencegahnya. Jadi, simak terus ya sampai selesai. Kebetulan sekarang udah ada perempuan yang cantik banget ya, sekaligus skindemic survivor. Dia pernah mengalami permasalahan kulit selama masa pandemi dan berhasil menyelamatkan kondisi kulitnya sampai sekarang. Dan dia akan sharing pengalamannya bersama kita di Halo Talks. Tamu pertama kita di Halo Talks adalah Devina Aurel. Halo Devina, lagi sibuk apa nih sekarang? Halo Dokter Marianti, kabar baik dari saya. Sekarang aku sedang sibuk mempertahankan kulitku yang lagi indah-indahnya ini. By the way, terima kasih banyak sudah diundang ke Halo Dokter, sudah diajak ngobrol di Halo Talks. Oke, next ada satu lagi nih, influencer yang gak kalah cantiknya, beauty vlogger ternama, ada Marcella Febriana, atau yang lebih dikenal sebagai Cinderella. Halo Sela. Halo Dokter Marianti, apa kabar? Lagi sibuk apa nih? Kabar baik. Sela, apa kabar? Saya lagi sibuk diundang sama Halo Dokter buat ngomongin skindemic. Jadinya, ya, I'm here. So, Devina, Sela, selamat datang di Halo Talks. Kita santai aja ya ngobrol-ngobrol nih. By the way, tadi kan di awal saya udah sempat bahas soal skindemic. Nah, dengar-dengar kalian tuh skindemic survivor ya. Gimana sih ceritanya? Boleh dong sharing-sharing pengalaman kalian saat mengalami skindemic. Mungkin pengalaman Devina dulu deh. Kemarin-kemarin tuh kulit aku benar-benar sempet banget beruntusan parah di daerah sini nih dok. Daerah sini. Terus pari-pariku kayak yang mangap banget, yang kayak teriak gitu. Tapi aku nggak yakin sih karena apa. Cuman sepengalaman aku yang di rumah saja dan di keluar itu sebenarnya jarang-jarang. Itu kayak aku berasumsi jangan-jangan gara-gara masker nih gitu. Soalnya kayak kalau misalkan aku sekalinya keluar, tuh aku nggak ganti masker lagi. Tapi aku nggak tahu sih harusnya ganti masker atau gimananya gitu. Jadi kayak seharian pakai masker itu lagi gitu dok. Gitu deh. Story of my life. Oke, jadi gini nih. Kalau keluar rumah kan kita memang sekarang dianjurkan untuk pakai masker ya, dan nggak disaranin untuk lepas-lepas. Apalagi kalau di tengah kerumunan, lagi banyak orang. Tapi bukan berarti maskernya itu aja. Jadi harus diganti. Misalnya kalau sudah kotor, kalau sudah basah dengan keringat, atau kalau sudah kayaknya bersih deh, tapi udah 4 jam, itu juga tetap harus diganti. Ya, soalnya pas pakai masker minyak di muka kan jadi lebih menumpuk. Terus tambah lagi ada gesekan-gesekan juga kan antara masker dengan kulit wajah. Belum lagi kalau keringetan tadi yang aku bilang ya. Terus pakai make up juga seharian, pori-porinya jadi ketutup, plus bakteri juga jadi ngumpul di situ. Nah, itu dia, jadi deh jerawatan. Ini nih, salah satu contoh skindemic yang paling banyak jerawat di area yang tertutup sama masker. Nah, jadi Devina, mulai sekarang biasain ganti masker setiap 4 jam walaupun kelihatannya masih bersih. Tapi kalau belum 4 jam maskernya dirasa sudah kotor, tetap harus diganti. Nah, kalau pengalamannya Sela gimana nih? Kalau aku tuh emang jarang sebenarnya kena AC tuh ya. Jadi kan awal-awal tuh aku kalau misalnya di rumah tuh emang suka keluar kamar yang nggak ber AC, terus kayak
jalan-jalan juga di sekitar yang nggak ber-AC dulu, karena aku biasanya ber-AC cuman kalau malam doang, kalau misalnya mau tidur doang. Terus sekarang tuh gara-gara pandemi, jadi lebih sering di kamar doang nonton gitu. Jadi kayak keseringan kena AC, jadi tuh bagian sini aku tuh sempet kayak beruntusan gitu dan kering banget. Emang aku sebenarnya tuh kulit aku udah kering, tapi makin kering lagi sininya dan di mana-mana tuh kayak keringnya sampai kayak gitu, kayak digurun gitu. Jadi itu kulit aku juga kayak teriak-teriak minta tolong gitu, kenapa aku jadi kayak keripik kulitnya gitu dong. Nah, ya emang ini juga bisa nih jadi salah satu contoh skindemik. Kalau di rumah aja memang baik ya untuk mencegah penularan virus corona. Salah satu caranya selain keluar pakai masker, ya udah selama nggak penting-penting banget stay di rumah aja. Tapi perlu diingat, terus-terusan di ruangan ber-AC bisa bikin kulit jadi kering, termasuk kulit wajah. Jadi selama di rumah aja, coba batasin penggunaan AC. Dan sesekali, nggak cuma matiin AC aja, tapi keluar. Jadi keluar rumah, di teras aja, biarin kulit kamu terkena udara segar. Supaya kamu juga nggak ngalamin skindemik yang satu ini, kulit jadi kering, beruntusan, terkelupas gitu. Kadang-kadang merah-merah, gatal-gatal. Jadi terus... biarpun selama di rumah, nggak keluar, nggak pakai make up, nggak ngapa-ngapain, tetap gunakan pelembab. Ya, kalau ruangannya itu misalkan ada jendelanya, terus kena paparan sinar matahari walaupun nggak langsung, ya udah tetap pakai pelembab mungkin yang ada sunblocknya, atau cukup pakai pelembab aja juga nggak apa-apa. Kalau nggak kena sinar matahari langsung. Nah sekarang kalau saya lihat nih kayaknya Devina sama Sela udah mulus-mulus kulitnya. Kayaknya kalian berdua udah berhasil survive ya, udah bisa ngelawan skindemik masing-masing. Boleh cerita nggak sih gimana caranya? Dari Sela dulu deh. Baik, dari saya dulu. Jadi kalau misalnya aku kan awalnya kan bingung kan, kok kering, kok beruntusan gitu kan, cracking gitu mukanya. Jadi itu aku sempet nyari-nyari di internet juga. Terus ternyata aku baru tahu kalau misalnya di rumah doang itu juga masih tetap harus pakai skincare yang kata dokter ya. Karena walaupun di rumah juga masih ada yang namanya debu, terus kayak kotoran, terus juga harus sering-sering cuci muka. Karena kalau misalnya kita lagi di rumah kan kayak suka kadang tuh nggak kemana-mana, yaudah nggak usah mandi gitu, masih cuci muka gitu kan. Ternyata tuh penting juga gitu kalau misalnya di rumah doang tuh harus cuci muka dan pakai skincare. Dan yang tadi harus mengurangi pemakaian AC gitu karena sangat ngaruh gitu ke kulit. Karena itu kayaknya yang paling rusak muka aku tuh kayak dari AC itu. Karena tuh emang kulit aku dasarnya udah kering, dikasih AC terus gitu hampir kayak 20 jam gitu tuh. Jadi dia makin jejeritan gitu kayak stop gitu. Nah ya setuju banget tuh. Sama yang tadi Sela bilang ya, walaupun di rumah tetap ada debu-debu, jadi bukan berarti karena seharian di rumah ya udahlah nggak usah cuci muka karena bersih juga ya, nggak kayak gitu. Tetap harus rajin cuci muka juga ya Sela ya. Nah kalau Devina gimana caranya nih ngadepin skindemik, ngatasin skindemik yang kemarin? Sama persis kayak yang dokter bilang barusan soal si ganti masker tiap 4 jam segala macam gitu. Jadi temanku sempat bilang ke aku kayak gara-gara maskernya kamu pakai seharian full yang kayak gitu-gitu gitu loh dok. Terus setelah menerapkan soal ganti masker setiap kali 4 jam gitu, jadi aku kalau kemana-mana kayak bawa masker cadangan. Aku kan nggak tahu nih kayak keluarnya harus berapa lama gitu kan. Jadi bawa aja beberapa masker cadangan gitu. Jadi kalau misalkan benar kata dokter lagi, kalau misalkan dirasa masih bersih nggak perlu ganti segala macem, jadi kayak dibiarin aja, itu enggak, jadinya kayak setiap nggak exact 4 jam sih sebenarnya dok, cuman jadi ganti lebih rutin gitu-gitu. Terus kalau misalkan sebenarnya aku jarang banget make up, tapi sekaliannya make up itu aku nggak tahu apakah salah karena aku bersihinnya kayak ditunda-tunda apa gimana gitu ya dok ya, jadinya tuh kayak jadi lebih gampang lagi gitu beruntusan. Cuman setiap kali habis make up bersihin itu pokoknya aku kasih break dulu, kulit aku kayak bernafas dulu, kita kasih pelembab, kita manjakan segala macam gitu-gitu biar dia nggak makin miss. Ya jadi kira-kira seperti itu dok kiat-kiat yang aku lakukan, tapi sebenarnya aku nggak tahu itu benar atau salah karena aku cuma dengar dari temanku. Kalau dari dokter Marianti gimana? Bener sih, tadi bener banget. Dan soal iya nggak tepat, nggak harus 4 jam bener. Karena nggak mungkin ya kita kayak pasang timer udah 4 jam nih, terus kita masih ganti kadang lupa. Tapi
Kira-kira dan itu untuk mempersiapkan berapa banyak sih sebenarnya masker yang harus kita bawa? Kalau misalnya kita kerja 8 jam di luar, ya udahlah minimal 2 masker, satu dipakai, satu cadangan, atau kalau lebih baik lagi satu dipakai 2 cadangan, kayak gitu. Nah terus yang perlu kita perhatikan, kulit orang Indonesia kan rentan terkena debu, keringat, dan sinar sinar mataharinya di Indonesia tuh yang kadang nyengat banget, itu bisa lebih beresiko menyebabkan skin damage, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini, sering pakai masker, terus tambah lagi tadi di rumah aja tapi kayaknya bersih jadi nggak ngerawat kulit muka. Belum lagi berbagai macam virus dan bakteri yang bisa menyebabkan masalah kulit. Terus ada lagi masalah perawatan kulit wajah yang salah, itu ya oke lah, itu masalah umum ya, nggak sesuai dengan jenis kulit dan lain-lain. Jadi walaupun di rumah aja, terus apalagi kalau sampai keluar, tetap lakukan perawatan kulit wajah yang sesuai dengan kondisi kulit, jenis kulit, dan masalah kulitnya. Itu tetap penting banget, nggak boleh lupa. Dok, mau tanya lagi dok. Tapi perawatan yang bener tuh kayak gimana dok? Sama jam tidur itu ngaruh atau enggak? Terus kayak makanan, minuman yang dikonsumsi ngaruh nggak sih? Cara perawatan kulit di rumah, kulit wajah ya. Yang pertama pasti cuci muka. Jadi tadi saya bilang di rumah tetap cuci muka, iya. Minimal 2 kali sehari pada pagi hari sama malam hari. Terus kalau di luar rumah gimana? Tadi Devina udah bilang ganti masker tiap 4 jam, atau kalau maskernya dirasa kotor udah langsung ganti. Dan waktu mengganti masker itu ingat, cari dulu tempat yang sepi, jadi nggak di tengah-tengah kerumunan kita buka masker terus kita ganti, itu juga ada resiko untuk tertular virus corona. Jadi hati-hati waktu kita mengganti masker, cari tempat yang sepi. Terus kalau pakai make up begitu nyampe rumah boleh langsung cuci muka ya. Jadi jangan santai-santai dulu atau rebah-rebahan dulu langsung cuci muka. Tapi kalau di luar, kalau mau praktis nggak bisa dok cuci muka, boleh pakai micellar water atau tisu basah yang khusus untuk wajah. Kalau bisa juga boleh pakai yang antibakteri yang biasa pun nggak apa-apa ya. Terus sabun cuci muka yang kayak gimana, yang sesuai sama kondisi kulit wajah sama jenis kulit wajahnya. Boleh pakai sabun yang antibakteri misalnya, itu bagus untuk mencegah pertumbuhan bakteri juga. Dok, aku juga mau nanya. Aku pengen nanya caranya cuci muka yang bener tuh gimana? Kan biasanya kita cuci muka ya cuci muka aja gitu. Apa mungkin ada yang kayak terlalu rough gitu cuci mukanya, atau harus kayak dengan circular motion atau apa gitu? Gerakan melingkar atau seperti apa gitu ya, salah ya? Nah, gerakan cuci muka atau waktu ngegosok muka itu sebenarnya lembut aja, nggak usah keras-keras, nggak usah sampai aduh biar bersih aku gosok sampai tekan kencang-kencang atau kayak dikucek-kucek gitu muka, nggak usah. Jadi cuci muka seperti biasa, tekan seperti biasa, habis itu bilas dengan air. Terus kalau mau pakai sabun yang bisa eksfoliasi atau mungkin ada cairan khusus yang untuk ngelupas kulit mati, boleh, tapi cukup 1-2 kali aja seminggu, jadi jangan terlalu sering juga. Terus kalau kulitnya kering nih, setelah cuci muka kan kadang-kadang ya jadi tambah kering. Kalau ada yang ngomong kayak balon dok, jadi kalau digesek gitu kayak bunyi gitu ya. Nah kalau yang seperti itu boleh, kalau mau pakai pelembab langsung. Jadi habis cuci muka jangan tunggu 5 menit, 10 menit, enggak. Jadi habis cuci muka keringkan dalam keadaan masih agak lembab-lembab oleh air itu, langsung pakai pelembab. Tepuk-tepukan pelembab tipis-tipis aja, nggak usah terlalu banyak, secara merata di wajah. Gitu. Tapi pelembabnya balik lagi kayak tadi, harus sesuai dengan jenis kulitnya. Wow, aku senang sekali karena ternyata yang sudah aku lakukan tuh benar kata dokter. Karena tuh orang-orang tuh suka kayak di Instagram tuh perbanyak gitu kan. Tuh di rumah doang ngapain pakai skincare gitu kan. Ternyata itu adalah yang dianjurkan sama dokter gitu ya. Baru tahu saya. Tapi tadi aku juga baru tahu kalau ternyata abis cuci muka itu harus kayak nggak usah ditunggu-tunggu, langsung aja pakai pelembabnya gitu-gitu. Karena biasanya aku nunggu dulu sampai kayak kering, takutnya nanti kayak nyampur sama airnya gitu-gitu dok. By the way dok, ini aku
tadi nanya yang soal jam tidur, pola makan. Iya, Ngaruh nggak sih, Dok? Soalnya aku begadang banget, tahu kayak insomnia gitu. Parah. Nah, pola hidup termasuk jam tidur, pola makan, olahraga, aktivitas segala macam itu ngaruh banget juga ke kulit. Kalau soal tidur, iya harus tidur yang cukup, minimal 8 jam untuk tidur malam ya. Terus jangan begadang. Pola hidup yang sehat dengan makan makanan yang sehat, terus nutrisinya seimbang, jadi enggak menyingkirkan satu jenis nutrisi tertentu. Misalnya aku cuman mau protein aja, nggak mau yang lain-lain, nggak mau lemak sama sekali, padahal lemak juga baik sebenarnya untuk kulit gitu, tergantung jenis lemaknya. Dan yang penting juga adalah soal air putih nih. Minum air putih yang cukup 8-10 gelas per hari, dan olahraga yang rutin itu juga ngaruh ke kondisi kulit gitu. Terus hal-hal yang lainnya, stres. Jadi jangan terlalu stres, karena kalau stres itu bikin kulit jadi terlihat kusam. Ditambah lagi kalau misalnya stres jadi nggak mikirin soal perawatan kulit wajah kan ya. Terus ada juga orang yang kalau stres akhirnya jadi makan sembarangan, makan makanan yang manis-manis, makanan goreng-gorengan, dan itu akhirnya secara nggak langsung juga pengaruh kan ke kulit wajah. Dan yang harus diingat, hindari rokok, hindari asap rokok, dan kalau bisa jangan konsumsi alkohol, kurangi konsumsi alkohol. Nah, Dok, pertanyaannya, saya tidurnya 8 jam nih, Dok. Tapi tidurnya baru mulai dari jam 8 pagi, apa jadi jam 3 sore? Nggak boleh ya, Dok ya? Kan tuh nggak begadang. Jadi, yang penting kan memang istirahat yang cukup, tidurnya lama waktu tidurnya tuh cukup. Kalau misalnya karena pekerjaan, terus kan ada yang shift malam ya, terpaksa harus tidurnya pagi sampai siang atau sampai sore. Kalau memang rutin seperti itu, ya udah nggak apa-apa, tapi tetap jaga konsumsi makanannya yang sehat, terus aktivitasnya, olahraganya dijaga, terus perawatan kulitnya dijaga gitu. Tapi jangan tidurnya acak-acakan. Jadi misalnya sesekali aja sih aku begadang, pokoknya 3 hari berturut-turut aku begadang, pagi baru tidur. Tapi sebenarnya kebiasaanku ya udah normal aja, tidurnya malam terus pagi bangun. Itu berarti cukup tidur mungkin ya, tapi nggak sesuai sama irama sirkadian tubuh. Jadi nggak sesuai sama jam tidur dan jam bangunnya tubuh yang normalnya. Itu juga akan dianggap sebagai stres fisik oleh badan kita, yang akhirnya ngaruhnya ke kondisi kulit juga nanti. Oke, Dok. Kalau gitu aku masukin alarm dulu ya, harus tidur jam berapa, bangun jam berapa, makan jam berapa, minum jam berapa, gelas pertama jam segini. Wah, nggak pengen lagi beruntusan, Dok. Ya itu bagus, tapi kalau misalnya susah ya kayak diterapkan seperti itu, yang penting biasakan aja, nggak usah langsung sekaligus. Pokoknya mulai besok aku harus semuanya harus tepat waktu gini-gini nih. Mulai kebiasaan yang sehat itu bisa secara bertahap. Jadi pokoknya aku harus tidur, oke lah, jam sekian sampai jam sekian mulai tidur nih, jam 7 sampai jam 9 mungkin ya. Aku harus mulai tidur. Terus aku bangun kira-kira jam segini. Terus biasakan makan, pokoknya sehari 3 kali makan utama. Sarapan itu harus. Terus makan siang, makan malam. Mungkin jamnya kurang lebih dikit ya, nggak apa-apa lah. Terus olahraga, pokoknya aku olahraga misalnya sekarang mau mulai 10 menit dulu sehari. Terus nanti lanjutkan besok, mungkin minggu depannya 15 menit. Lalu lanjut lagi sampai akhirnya oke lah, aku mau mulai seminggu 3 kali dulu, atau seminggu 2 kali dulu, terus baru bisa setiap hari. Jadi bertahap boleh ya. Kayaknya susah juga mengubah kebiasaan hidup langsung sekaligus. Oh ya, Dok, mau nanya lagi. Kan tadi aku udah nanya tentang, aku ngomongin tentang antibakterial ya. Yang aku pengen tanya adalah apakah produk-produk yang antibakterial tuh aman buat kulit muka? Karena selama ini yang aku tahu adalah yang produk antibakterial tuh ya, yang aku tahu ya, itu cuman kayak sabun badan dan sabun tangan gitu. Jadinya gimana, Dok? Aman tuh tidak? Jadi gini nih Sel, produk antibakteri itu memang diyakini bisa menghilangkan kuman dan kotoran di permukaan kulit, lebih efektif daripada produk biasa. Nah,
tadi kan kalau Sela bilang kirain cuman boleh di tangan atau di badan aja. Itu beda jenis produknya. Jadi memang produk untuk kulit wajah beda dengan produk untuk kulit badan atau untuk kulit tangan. Jangan pakai sabun antibakteri yang untuk tangan atau untuk badan dipakai ke muka gitu. Karena produk yang untuk kulit wajah memang diformulasikan khusus untuk kulit wajah. Jadi kandungannya lebih lembut, terus nggak terlalu bikin kering gitu. Tapi kandungan antibakterinya sendiri memang bisa bikin kulit jadi lebih kering. Cuman yang tadi dibilang ada formulasi khusus di dalam produk perawatan kulit wajah yang membuat kulit jadi lebih lembab, nggak gampang iritasi dan lain-lain. Tapi kalau memang dirasa kayaknya kurang, masih tetap kering, habis cuci muka kan bisa pakai pelembab juga, gitu. Udah jelas banget dok, ternyata berarti sabun cuci muka antibakterial yang aku pilih itu udah betul, karena yang tadi aku bilang aku kering nih. Ternyata setelah aku pakai sabun muka yang antibakterial itu, keringnya muka aku tuh malah berkurang. Dok, mau nanya lagi boleh nggak dok? Maaf banget dok banyak nanya. Tapi penasaran aja nih. Kan sekarang yang aku pakai kayak, karena aku juga baru tahu kalau produk-produk yang skin antibakterial tuh ada yang buat muka gitu loh, yang antibakterial bukan cuma tangan tok. Itu ada yang lain nggak dok selain cuci muka dok? Produk antibakteri itu range-nya cukup banyak ya. Jadi nggak cuma sabun wajah aja yang antibakteri, tapi dari sabun wajah sampai ke pelembab ada. Bahkan ada tisu basah juga yang memang khusus untuk wajah yang antibakteri. Nah, kalau produk perawatan ini dipakai rutin dan memang sesuai dengan jenis kulit dan masalah kulitnya, diharapkan bisa mengatasi dan mencegah skin damage, berbagai masalah skin damage. Aku makin penasaran tau Sel sama produk antibakteri. Soalnya sejujurnya aku takut pol nyoba-nyoba lagi. Soalnya kan kemarin habis skin damage gitu toh. Aku gak tahu sih, orang-orang mungkin nganggapnya kayak lumayan kayak biasa aja, tapi menurutku kayak lumayan parah gitu. Apalagi kalau misalkan dipegang tuh kayak ngerenjel, kayak ada polisi tidurnya gitu loh. Jadi kayak udah pandemi terus skin damage. So aku bingung pol. Aku juga sempet takut banget karena awal-awal pandemi itu aku kulit siniku tuh beruntusan pols yang kayak disgusting, pokoknya bener-bener yang kayak scary sampai sini-sini, sampai sini lah gitu. Terus aku nge-research di internet tuh, gimana ya kalau kulit aku seperti ini, apa yang harus aku lakukan gitu. Ternyata aku nemu day creamnya Pond's ini, this one. Terus ternyata ini tuh dia antibakterial day creamnya. Ternyata dia nggak cuma ini doang, dia ada ini juga. Dia juga ada facial foamnya antibakterial, dia juga ada face mistnya antibakterial, dan ada cleansing wipes yang antibakterial. Jadi kayak wow, one packet. Jadi yang pertama aku pakai si Pond's antibacterial facial foam ini karena kita harus cuci muka dulu, kita harus bersihin kulitnya dulu baru dikasihin macam-macam yang lain ya kan. Ini aku cuci muka 2 kali sehari dan dia ini ada TT Protect teknologi yang bisa melawan 99% kuman di kulit wajah. Jadi kulit aku bisa bebas dari kuman tuh lebih lama. Mantep banget. Terus meskipun aku di rumah aja, aku juga pakai ini karena yang tadi itu bebas dari kuman, bebas dari bakteri. Dan yang aku senang adalah biasanya kan kalau sabun-sabun antibakterial kata dokter tadi juga apa bisa bikin kulit kering. Kalau ini nggak bikin kulit aku kering, malah kulit aku jauh lebih lembab. Ya. Nah, misalkan aku lagi di luar rumah terus pakai makeup, jadi aku pakai si cleansing wipes-nya dulu dan nge-remove the dirt, the bacteria, the everything first. Lalu pakai si sabun muka yang tadi. Karena si Pond's Antibacterial Refreshing Face Wipes-nya itu bisa ngangkat minyak, kotoran, dan 99% kuman dari wajah aku. Wow, 99%. Yang menariknya lagi adalah walaupun bisa melawan kuman di wajah, tapi Pond's Antibacterial Refreshing Wipes ini tuh ngandung 0 alkohol, jadi kulit aku tuh nggak kering. Kan namanya kulitnya juga kering tuh deh. Jadi ini aman buat kulit kita. Ya kulitku kering pol, makanya aku ngeliat kulitmu kan sekarang. Kulitmu sekarang kayak nih dari sini aja glowing banget. Karena pakai itu. Oh, iya. Oh, antibacterial refreshing
Face wipes, aku catat dulu. Kayaknya aku juga butuh karena itu ringkas pol toh. Kalau misalkan aku harus keluar-keluar segala macem, terus kayak nggak punya waktu banyak untuk bersihin, tapi tetap harus bersih banget. Walaupun akhirnya tetap harus cuci muka dan segala macem, tapi kayaknya itu akan jadi salah satu alternatif deh. Kalau Iya. misalkan aku butuh. Iya, kan karena dia kan nggak bisa ngapus makeup toh. Jadinya harus dihapus dulu pakai si facial wipes-nya dulu, baru dibersihin keseluruhannya pakai si face wash-nya, facial foam. Gitu. Oh. Nah, setelah aku cuci muka, udah bersih toh mukanya, harus langsung dipakai skincare. Ketika tadi dokter bilang nggak boleh dijeda-jeda dulu, nggak boleh leha-leha dulu, nggak boleh kayak setengah jam lagi deh rebahan dulu, tuh nggak boleh. Harus langsung pakai skincare. Jadi aku pakein si Pond's Antibacterial Protecting Day Cream. Karena selain dia ngelembapin kulit aku, dia juga bisa ngelindungin kulit aku dari sinar matahari UV. Ya kan? Udah gitu, si Pond's Antibacterial Protecting Day Cream ini tuh diformulasikan untuk dipakai sebelum kita pakai masker. Kenapa? Karena produk ini tuh mengandung Smart Defense Complex yang bisa memberikan pertahanan kulit 3 kali lebih kuat. Memiliki. Makanya setelah aku rutin pakai ini, kulit aku yang kering lama-lama jadi lembab dan glowing lagi deh. Seperti yang bisa kalian lihat. Tapi iya sih emang aku harus akuin kayak tadi aku bilang kulitmu jadi glowing pal. Dan kayaknya aku I'm sold with the protecting day cream. Iya namanya. Yes, that's right. Karena tuh bisa melindungi dari sinar UV, terus habis itu ngelembapin juga toh. Jadi perlindungan dari dalam rumah, terus keluar rumah, sampai ke dalam rumah lagi, dari kuman, dari sinar UV, dari semuanya. Iya. Wow. Aku jadi tertarik. Iya. Yang menurut aku amazing adalah dia ngabisin kulit kita 3 kali lagi. Jadi udah masker, udah kulit kita dilapin 3 kali, baru masker. Jadi kayak banyak barriernya untuk apa ya? Kuman-kuman masuk ke kulit kita. Jadi kuman nggak akan silaturahmi ke kulit kita kan? Enggak, lagi nggak boleh. Last but not least, terang. Ini adalah Pond's Antibacterial Refreshing Face Mist. Apa sih dia tuh? Jadi dia adalah sanitizer buat muka, kak. Iya, nggak buat tangan doang, buat muka juga. Keren kan? Jadi dia tuh bisa ngelawan 99% bakteri juga. Dan beda sama hand sanitizer, face mist ini tuh bisa nyegerin muka juga. Karena dia mengandung 100% organic rose dan 5 vitamin yang baik untuk kulit. Aku cobain ya, aku kasih lihat. Ini seger banget. Cobain Dev. Oh, Ya kan? ini tapi kameramu jadi blurry. Lap dulu. Jadi terlalu fresh, kameranya ikut fresh. Gimana? Seger kan? Jadi itu dipakainya setelah pakai masker berarti? Atau kayak sebelum pakai masker pakai itu? Tapi kalau sebelum pakai masker jadi ini ya, jadi basah maskernya. Berarti setelah pakai masker seger pol sih. Tapi emang kalau misalkan kalau aku sih biasanya tuh sebelum pakai masker aku sembatin dulu, aku angin dulu, aku angin sampai kering baru pakai masker. Biar kayak udah dikasihin day cream yang 3 kali tuh ngelindungin, kasih kita barrier, tambahin ini lagi, tambahin masker lagi. Fix, nggak bisa silaturahmi itu ya. fix banget. Terus itu 100% organic rose toh. Berarti kayak kalau di spa kalau rose kayak gitu kan bisa relaxin muka toh. Berarti jadi kayak langsung dengar musik-musik yang di spa gitu. Padahal nggak ada musiknya tapi langsung kedengeran musik spa. Tadi apa aja berarti si facial foamnya, antibacterial facial foam, terus ada facial wipes kan, tisu basah, terus ada day cream, terus ada face mist. Oke, berarti ntar aku coba cari. Tapi kamu belinya di mana, Sal? Kalau aku belinya di e-commerce, jadi tinggal search aja Pond's Antibacterial, terus langsung ada semua.
Tapi kayaknya di toko-toko kayak minimarket dan toko kosmetik itu juga ada. Tenang. Oh ya, yaudah deh, kalau gitu nanti aku mau hunting produknya Pond's antibakterial. Thank you so much Sarjana Skincare. Aku jadi kayak positif banget, kulitku bakalan seglowing kamu, bisa nggak ya? By the way, sorry Dokter Marianti, aku jadi keasikan ngobrol sama Sela. Soalnya Sela ini aku sampaikan saja kepada dokter, Sela jago banget skincare. Kalau soal skincare tuh ya, aku kayak masih TKA, Sela tuh udah sarjana. Keren banget. Ya. Kan kayak nggak berhenti ngobrolnya. Nggak apa-apa kok. Sekalian juga kan jadi sharing-sharing, bagi-bagi informasi juga kan sama viewersnya Allotalks nih. Nah, yang penting udah tahu kan ya gimana caranya tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19, tapi juga jangan sampai terkena skindemik gitu. Udah seru banget ya ngobrol-ngobrol sama Sela, sama Devina soal skindemik, perawatan kulit wajah. Nah, ada pesan-pesan khusus nggak nih dari Devina sama dari Sela untuk para viewers Allotalks? Kalau aku dulu boleh nggak, Dok? Iya, silakan Devina. Kalau aku paling pesan yang mau aku sampaikan ke teman-teman yang lagi mendengarkan dan melihat Allotalks ini, aku ambil dari pesan yang dokter sampaikan lagi ke aku tadi, soal kayak harus siapin masker cadangan segala macemnya, terus habis itu jaga kebersihan kulit itu kayak soal cuci muka langsung pakai pelembab, jangan tunggu kelamaan segala macem. Terus soal beruntusan aku, gila, aku dapat banyak banget insight dari dokter hari ini. Kayaknya aku akan mulai tidur cepet sih, Dok. Makasih ya, Dok. Abis ini aku udah ketiduran nih. Mungkin sama nih. Soalnya kayaknya lebih pengen ngomong dari tadi. Iya, kalau dari aku sih juga sama kayak yang tadi dokter bilang, jangan malas cuci muka minimal 2 kali sehari. Dan jangan sering-sering kena AC ya, harus dilimitin gitu pakai AC itu, walaupun kadang-kadang gerah gitu ya, tapi nggak baik buat kulit kita gitu. Kan nggak mau ya kulitnya kering seperti saya di awal-awal skindemik gitu. Jadinya lebih ke jangan sering-sering pakai AC, dan jangan lupa pakai skincare-nya juga, pelembab itu penting, dan juga sunblock juga penting walaupun di rumah. Semoga kalian nggak kena skindemik seperti kita ya. Nah, segitu dulu kali ya Allotalks episode Kenali Skindemik, masalah kulit yang menyerang di masa pandemi. Terima kasih banyak Devina Aurel dan Cinder Sela yang sudah sharing hari ini, semoga bermanfaat ya buat para viewers Allotalks. Nah, kalau kamu punya saran topik apa lagi nih yang mau dibahas di Allotalks selanjutnya, komen di bawah ya. Terus kalau kamu mau tanya-tanya seputar topik kesehatan, kamu bisa lo tanya dokter langsung di aplikasi AlloDokter. Download aplikasinya di Play Store dan App Store. Terima kasih banget buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama AlloDokter. Dan akhir kata, bersih cantik by Skindemik.